Konten YouTube Wapres Gibran sudah mendapat 1,8 ribu like dan 12.000 dislike. Satu hari posting 12.000 dislike, anjir. Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan rezeki panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi tentunya guys ya. Apalagi ini soal perbincangan video YouTube Mas Gibran nih. Jadi perbincangan netizen di Twitter maksudnya nih guys ya. Ini lagi rame banget di sosial media karena ada video Mas Gibran ya di YouTube, tapi yang tidak menyukai lebih banyak daripada yang menyukai nih guys ya. Ini hampir 92% orang-orang tidak menyukai video tersebut nih guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. 92% tidak menyukai postingan ini. 92% anjir. Sisa 8%-nya lagi nih. Gua nggak tahu itu buzzer, ternak apa segala macem tuh. Sisa 8% lagi soalnya nih guys ya. Generasi muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia, Gibran Raka Buming nih guys ya. 3.643 likes ya. Yang like nih, yang menyukai nih guys ya. Dan ada 14.980 komen nih guys ya. Ini kita lihat nih guys. Nih, tuh. Lu lihat nih guys, dan ini udah sampai jutaan ditonton sama orang nih guys ya. Artinya gue nggak tahu deh ini membahas demografi yang dibahas sama Mas Gibran ini kurang ataupun gimana. Gue nggak ngerti lagi kenapa banyak sekali nih ya guys ya yang tidak menyukai video tersebut gitu guys. Kira-kira karena apa? Kalian bisa komen di kolom komentar guys. Lanjut, rakyat kompak mendislike konten Mas Gibran. Waka waka waka. Pencapaian luar biasa. Baru sehari posting, konten YouTube Wapres Gibran sudah mendapat 1,8 ribu like dan 12.000 dislike. Satu hari posting 12.000 dislike, anjir. Biasanya kalau nggak salah gua ya, kalau misalnya YouTube itu mendapatkan video YouTube kita mendapatkan dislike yang terlalu banyak gitu ya guys ya, kalau nggak salah itu di take down deh sama YouTube. Tapi gua nggak tahu ya itu dulu atau sekarang. Tapi ini benar-benar aneh sih guys ya. Ini gue masih menjadi tanda tanya juga nih guys ya, kenapa masyarakat ataupun netizen mendislike ya guys ya. Apa alasan mereka mendislike video tersebut gitu guys. Kira-kira karena apa ya? Yang tahu alasannya silahkan kalian komen di kolom komentar guys. Lanjut, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno dukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Sebenarnya bisa nggak sih? Kalau iya, kuy ah. Kalau bisa kuy ya guys ya. Ini kita lihat guys cuplikannya, di mana tokoh senior Indonesia ini dukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Kita lihat guys ya. Senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Guys, sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani para Forum Purnawirawan TNI mantan ya. petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya. Kira-kira masih bisa nggak sih kalau Mas Gibran itu dilengsarkan, digantikan dengan orang-orang yang mungkin cocok bagi mereka ini yang protes gitu guys ya. Kalau misalnya bisa, kuy lah katanya begitu ya. Ini cuitan dari Twitter nih guys ya. Demi Lanjut masa lagi depan guys. Indonesia. Menurut analis politik dan militer yaitu Selamat Ginting, Tri Sutrisno bahkan juga udah buat pesan buat Prabowo loh. Apalagi menurut penjelasan Tri Sutrisno, banyak banget purnawirawan TNI yang punya pemikiran yang sama. Kalau menurut kalian, emang Gibran ini masih bisa dicopot dari jabatannya guys? Tokoh senior gimana tanggapan kalian ya? Kalau misalnya Mas Gibran ini kira-kira masih bisa nggak sih dicopot ataupun digantikan dengan orang-orang lain gitu guys ya. Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, kalau memang Pak Jokowi benar lulusan UGM dan bergelar insinyur ya, tolong tunjukkan di mana Anda dulu IKN ya, di desa mana, kecamatan apa, dan kabupaten apa. Sama sedetail itu mereka mempertanyakan ini guys ya. Cukup itu saja sudah bisa membuktikan ijazah Anda asli atau palsu. Lukman, alumni UGM Fakultas Hukum Angkatan 1982. Ini kita lihat cuplikannya guys. Kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus bergelar insinyur, tolong satu dibuka. Di mana dan kapan beliau melaksanakan kuliah kerja nyata. Itu saja cukup. Yang lain saya tidak akan mempedulikan. Tolong dibuka di mana
kapan, di mana tuh maksudnya lengkap, biasa dusunnya apa, kelurahan atau desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Kalau kuliah kerja nyata tuh rata-rata 3 bulan, Pak. 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Kalau luar Jawa 2 bulan, kalau dalam Jawa 3 bulan. Ada 3 sampai 4 SKS. Tolong buka aja itu. Nah, itu dia guys. Tolong buka aja itu alamat di mana, desa mana, kabupaten apa, dan kapan ya. Kapan Pak Jokowi itu melakukan KKN nih guys ya, selama 3 bulan. Itu aja disipil ya, menurut mereka cukup tunjukkan itu, cukup berikan informasi itu, mereka mungkin akan percaya kalau ijazah Pak Jokowi ini beneran asli gitu guys ya. Ini semakin ruweh juga karena masih belum kelar nih acara ya, acara nggak tuh ya guys ya, acara apa ya, pembahasan soal ijazah Pak Jokowi ini asli ataupun palsu gitu guys ya. Capek banget gua ngebahasin ya. Mungkin hampir setiap hari gua ngebahasin ijazah terus gitu ya guys ya. Ijazah kalau nggak ini, kalau nggak itu gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa karena memang itu lagi hangat-hangatnya di Twitter. Kita pokoknya terus update ya guys ya. Jangan sampai ketinggalan kita guys berita-berita yang kayak gini guys ya. Lanjut, ijazah Jokowi tidak boleh difoto, ijazah Bung Hatta malah dipajang di Universitas Belanda. Nah, ini dia guys. UGM kapan pajang ijazah Jokowi? Wartawan saja tak boleh foto. Iya lagi. Itu kan kemarin viral juga ya guys ya. Pak Jokowi itu kasih lihat kepada wartawan ya guys ya, kalau ijazahnya ini asli gitu. Katanya begitu ya guys ya. Tapi masalahnya nggak boleh difoto. Nah itu gue yakin menjadi saksi sejarah juga kali guys ya, nanti wartawan-wartawan yang sudah melihat ijazah Pak Jokowi ini gitu guys ya. Nanti mungkin di masa yang akan datang wartawan akan ditanya nih, kemarin liatin foto ijazah Pak Jokowi itu asli apa enggak sih gitu ya guys ya. Mungkin bakal bisa dijawab nanti sama dia gitu guys ya. Lanjut, kasihan para pemujanya Mulyono, jangan kan disapa, dilirik aja enggak. Ini apa lagi nih? Ini di kediaman Pak Jokowi nih guys ya. Kita lihat cuplikannya guys. Mobil Wapres. Nah, Wapres beserta keluarganya ya guys ya. Wartawan nih banyak banget nih. Tuh Wapres ya guys ya. Tapi emang beneran gak disapa sama sekali ya guys ya, maupun pengunjung ataupun wartawan gitu guys ya. Mungkin lagi capek ataupun terburu-buru kali ya guys ya. Positive thinking aja teman-teman. Jadi begitu kira-kira pembahasan kita hari ini teman-teman. Pokoknya kita update terus berita politik hari ini ataupun nanti ya guys ya. Ini masih panas-panasnya lagi soal ijazah, soal Mas Gibran, soal Pak Jokowi ataupun pemerintah sekarang gitu guys ya. Dan pokoknya kita nantikan aja berita selanjutnya seperti apa. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.